Di video ini saya rangkum pertama kita bicara swing high dan swing low dulu ya. Jadi ketika lihat chart, lihat dari kiri ke kanan. Misalkan kita buka seperti ini nih, kan gitu ya. Dilihat waktu buka chart gitu ya. Time frame berapapun bebas, M15, ya satu terserah ya. Terserah time frame berapapun. Misalkan saya gunakan H1 ya berarti kita fokus di H1. Misalkan kita menggunakan M15 bukan berarti kita fokusnya di M15. Nah, dalam kasus ini saya contohkan di M15 saja biar Pak Bagus lebih familiar nanti itu. Nah, kalau misalkan untuk Pak Bagus latihan itu usahakan di H1 aja dulu biar gak bingung nanti ya. Soalnya nanti itu masuk ke liquidity juga nanti itu ya. Makanya saya bilang kalau udah masuk ke level 4 ke 5, nah ini biasanya udah bisa trading tuh ya. Kalau udah paham dari awal. Oke, kita mulai. Pertama kita lihat chart dari kiri ke kanan. Yang terdekat ada harga sekarang running kan running di sini tuh, yang sedang berada nih. Market kan lagi tutup tuh. Yang sedang running kan di sini. Nah, kita lihat chart dari kiri ke kanan. Nah, pertama kan di sini. Kita lihat chart yang paling terendah aja. Ya, paling terendah. Nah, misalkan saya contohkan lagi Euro New Zealand katakanlah. Euro New Zealand. Kita lihat nih, lihat chart dari kiri ke kanan, naik apa turun? Kan naik juga nih. Gampangnya kan kalau misalnya kita lihat sentuh nih layar yang terendah nih, harga sedang running kan di sini. Lihat aja yang paling terendah dari harga yang sedang running yang paling terendah itu di mana? Kan di sini tuh, kan ke atas tuh. Itu ya, berarti ini kita. Contoh misalkan lagi tuh Euro USD kita lihat. Nah, kita lihat nih dari kiri ke kanan. Kita mulainya kirinya sampai mana nih? Yang paling terendah aja dari harga yang sedang running yang paling terendah nih. Kita lihatnya. Oh, berarti ini naik ya. Misalkan kita apa USD JPY. Nah, kita lihat nih dari chart kiri ke kanan naik apa turun nih. Yang harga sedang running kan sekarang di sini nih. Nah, kita lihat nih yang kita sentuh layar dari kiri ke kanan kan lagi turun nih. Kalau misalnya kita gariskan, nah ini kan lagi turun seperti ini. Nah, itu ya. Itu yang pertama. Tujuannya apa supaya seperti ini? Ketika kita tahu bahwasanya ketika lihat chart dari kiri ke kanan dia turun ke bawah, nah tugas kita nanti itu untuk menentukan mana impulsif, mana korektif. Sebelum masuk ke impulsif sama korektif itu, kemarin kan sudah saya jelaskan, pergerakan cuma ada dua, impulsif sama korektif. Nah, impulsif sama korektif. Ketika impulsifnya ke atas, berarti korektifnya ke bawah. Ketika impulsifnya ke bawah, berarti korektifnya ke atas. Nah, ini kan impulsifnya ke bawah nih, berarti korektifnya ke atas. Impulsifnya ke bawah, berarti korektifnya ke atas. Nah, kan gitu ya. Secara gampangnya seperti itu. Nah, dalam kasus ini, ya, di goal sekarang ini kan kita lihat chart dari kiri ke kanan itu pun naik tuh. Ya, ini kan paling terendahnya. Langkahnya bagaimana? Tentukan dulu swing high, swing low-nya. Cari dulu nih. Kan kita tahu ya dari sini ini saya gariskan seperti ini. Ya, ini saya gariskan seperti ini. Seret. Nah, udah berarti kita fokusnya di sini ke sini untuk belajar dulu. Nanti kalau misalkan udah masuk ke level 4 dan 5, bakalan nggak perlu data seperti ini, nggak perlu. Cukup kita data dari segini aja. Nanti kalau udah levelnya tinggi. Nah, kita fokusnya di sini dulu. Berarti langkah pertama, kita cari swing high dan swing low-nya dulu. Ya, kalau dalam tahap proses belajar, kita cari swing low dulu. Nah, ini saya gambarkan. Ini kan paling harga terendah, jadikan acuan untuk menjadikan swing low. Supaya jadi swing low apa? Harga tertinggi dari harga terendah ini harus di break ya. Berarti ini udah di break sama kita putih. Berarti udah swing low, swing high. Terus kita lihat di sini, swing low udah jadi, swing high, swing low, 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 swing high, swing low. Ini saya langsung percepat seperti ini. Saya asumsikan Pak Bagus sudah bisa cara menentukan seperti ini ya dari materi sebelumnya. Nah, kemudian di sini kita lihat lagi mana ini jadi swing low, apakah jadi swing high ini? Kita break, belum di break, ini masih belum. Kita lihat lagi, oh ini swing high. Ini harga tertingginya untuk jadikan acuan swing high, harga tertinggi di sini sudah di break sama ini walaupun candle cuman ekor itu sudah valid jadi swing high. Dan sekarang ini kita cari swing low udah jadi, udah di break, swing high. Ini masih di dalam, berarti di sini kita bukan. Jadi kita di transfer lagi ya, karena harga tertinggi untuk memvalidkan swing kan harga terendah harus di break sama candle selanjutnya nih. Ternyata tidak, makin tinggi lagi, makin tinggi lagi. Terus di sini kita perhatikan, nah ini sudah di break ya, oh belum, ini masih di dalam, makin tinggi lagi, harga terendahnya di sini sudah di break sama yang ini, maka ini valid jadi swing high. Terus di sini kita perhatikan swing low ini udah jadi. Kemudian kita lihat lagi, nah ini kecil nih, seret, seret, nah, seret,
Terus kita lihat sini, shred, 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 nah, shred. Terus kita bikin aja seperti itu terus. Memang kalau misalnya bicara, waduh, kayak nggak ada kerjaan bikin seperti ini. Ya ini proses, harus bisa, harus nggak males. Nah ini, shred, makin tinggi di sini, harga tertentu sudah di print. Nah, ini masih di dalam, masih seperti ini terus naik ke atas lagi, ya. Bikin aja terus seperti itu, seperti ini. Nah, ini masih ini, nah ini. Nah terus harus bisa ya seperti ini Pak, bagus ya. Nah, ini kita bicara swing high swing low dulu nih, harus benar-benar ini matengkan. Naik lagi ke atas, ini belum, ini harga tertingginya yang hitam nih, belum di break sama candle selanjutnya, makin tinggi lagi, makin tinggi lagi, dan ini terus dia tuh malah naik ke atas, ini harga terendah di sini belum di break, berarti belum jadi swing high. Naik lagi ke atas, harga terendah di sini kan paling tertinggi nih, harga terendah kan di sini. Artinya di sini dalam ini belum jadi swing high swing low-nya ya. Kita perhatikan di sini yang paling tertinggi yang mana. Nah, ini harus teliti ya. Antara yang hitam sama yang putih lebih tinggi mana ini? Nah, kan lebih tinggi yang hitam ya. Berarti yang hitam ini jadikan sebagai untuk validkan jadi swing high. Acuan dulu. Harga terendah kan di sini ya, udah di break sama ini, berarti udah valid jadi swing high. Terus dia tuh turun ke bawah. Shred. Nah, ini dia tuh makin rendah di sini. Shred. Kemudian nah ini sudah di break. Masih di dalam belum. Nah, ini shred. Nah, jadi di sini itu meskipun paling tertinggi, harga terendah kan di sini ya. Swing low udah terjadi, sudah di break sama ini. Sekarang ini jadikan acuan untuk cari swing high. Harga terendahnya kan di sini untuk memvalidkan swing high kan. Maka ini harus di break sama candle selanjutnya, tidak di break, maka belum, langsung dipindah ke sini. Sedangkan yang ini udah valid jadi swing high karena harga terendah sudah di break sama candle selanjutnya. Ekor maupun body itu sama. Nah, kita lihat dari sini. Nah, terus bikin seperti itu, kemudian di sini shred, terus swing low. Nah, ini naik lagi ke atas. Nah, ini makin tinggi di sini. Ini udah valid, udah belum, ini masih di dalam ya. Bentar, harus teliti. Oh, ini sudah valid ya. Ini kan harga terendahnya nih untuk acuan swing low nih. Valid jadi swing low ketika harga tertingginya dari candle acuan di break sama candle kan sudah di break tuh. Nah, berarti ini valid jadi swing low nih. Sekarang acuan swing high-nya di sini. Nah, kayak gitu ya. Turun lagi ke bawah, seret. Nah, ini. Nah, kita perhatikan di sini. Ternyata tidak ya, tidak di break ya, belum jadi swing low nih, maka turun lagi ke sini. Kenapa ini paling rendah? Terus dia tuh malah naik lagi ke atas. Ini belum. Naik lagi terus ke atas. Ternyata ini masih satu jalan. Nah, paling tinggi di sini. Kan sekarang ini acuannya. Berarti ini lewati. Kenapa dilewati ya? Karena harga terendahnya tidak di break, berarti belum jadi swing high. Harga terendah belum di break, belum jadi swing high ya. Berarti dilewati makin tinggi itu. Ya, kan acuan untuk mencari swing high kan harga tertinggi dari candle sebelumnya. Nah, dari candle acuan itu maka harga terendahnya harus di break sama candle selanjutnya supaya valid jadi swing high. Nah, ini kan tidak nih. Tidak kan gitu ya. Terus ini pun juga sekarang kan ini nih. Tidak juga, makin tinggi lagi ke atas. Nah, sekarang ini jadi acuan untuk mencari swing high. Nah, ini udah jadi swing high. Nah, kita seperti ini. Seperti ini, swing low, swing high, terus ini makin turun ke bawah. Shred, terus seperti ini. Nah, ini. Nah, terus kemudian kita lihat shred. Nah, ini belum, masih ke atas. Ini kan masih di dalamnya ini ya. Ke atas, ke bawah seperti ini. Nah, ini bikin terus seperti itu. Nah, ini terus naik lagi. Nah, ini terus naik ke atas, shred, 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 terus bikin ya, terus seperti ini turun, naik lagi. Nah, ini shred ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Nah, turun ke bawah seperti ini. Nah, ini perhatikan, ini kan paling tingginya di sini ya. Paling tingginya itu di sini. Nah, ini kita lihat, ini walaupun bentuknya kayak picking seperti ini bukan swing high, artinya masih berada di dalam candle ini. Artinya kita tetap acuannya itu yang ini. Harga terendah kan di sini ya, sudah diberikan sama ini kan ya. Berarti di sini udah valid menjadi swing high, terus dia turun ke bawah seperti ini. Nah, terus kemudian itu naik ke atas. Ini naik lagi ke atas. Ini kemudian itu naik ke atas.
ini. Nah, sekarang ini. Nah, kita lihat barusan tugas kita kan tahu nih. Kita lihat chart dari kiri ke kanan. Nah, kan kita udah kesimpulan dia tuh apa? Up, kan gitu ya. Trennya naik. Nah, setelah kita tahu ini, baru kita lihat swing dulunya marking seperti ini, buat seperti ini. Ya, buat seperti ini. Kemudian setelah buat seperti ini baru kita itu ngeplot. Ngeplot dalam artian itu mana yang impulsif, mana yang korektif. Ini kan kita lihat chart dari kiri ke kanan naik ya. Berarti apa konsepnya? Berarti impulsifnya itu ke atas. Berarti koreksi, impulsif lagi. Paham ya? Jadi ketika impulsif ke atas, impulsifnya berarti kan harus selesaikan tuh. Sedangkan ketika impulsif ke atas, untuk yang uptrend itu kan jadi codingnya itu apa? Higher high, ya, codingnya jadi higher high, kemudian itu higher low, ya, higher low, terus seperti itu. Berarti di sini higher high, di sini higher low, terus di sini higher high, kemudian koreksi bentuk higher low, higher high lagi, higher lagi, kan gitu ya. Nah, sekarang kita hapus ini. Kita udah tahu ya, ketika lihat chart dari kiri ke kanan itu ke atas, berarti kita tahu nih impulsif bakalan ke atas. Pertanyaannya, mana ya yang impulsif korektifnya? Oke, nah sekarang kita lihat di sini. Ya, nah ini kita perhatikan. Kita mulai kan dari sini ya. Nah ini yang ini saya tulis ini, saya ke sini biar ada gambaran. Terus yang tulis higher high tadi mana? Nah ini biar ada gambaran. Masuk ke sini, terus masuk ke sini, ya. Jadi kalau ke atas itu impulsif, korektif impulsif. Nah kita lihat dari sini nih. Nah kita perhatikan lagi nih dari sini nih. Nah, jadi perhatikan di sini. Yang perlu diperhatikan apa? Swing high-nya apakah sudah nge-break swing low sebelumnya atau tidak? Kalau belum nge-break swing low sebelumnya, berarti apa? Impulsif itu masih berjalan. Berarti kita itu lihatnya impulsif dari bawah ya ke atas. Ini swing high. Yang perhatikan tuh swing high-nya. Kalau trend itu lagi uptrend. Swing high ini udah break swing low sebelumnya enggak? Tidak. Makin tinggi lagi swing high-nya. Swing high ini sudah mecah ke swing low tidak? Tidak. Terus makin lagi tinggi. Ini yang perlu kita perlihatkan swing high yang selalu makin tinggi yang kita perhatikan. Swing high ini sudah nge-break swing low sebelumnya enggak? Udah break seperti ini enggak? Kan tidak ya? Berarti belum. Terus swing high ini apakah kita jadikan patokan? Tidak. Jadi swing high ini tidak kita bisa jadikan patokan. Kenapa? Karena di sini tuh yang paling tinggi kan ini. Paham ya? Berarti acuannya tetap yang ini. Harus swing high ini memecahkan swing low sebelah kirinya. Nah, kita perhatikan. Ini turun, terus naik lagi turun, 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 turun. Nah, swing low-nya kan ini. Kan tadi swing low ketemu kan di sini kan ya? Nah, ini kan sudah di break tuh. Sudah tembus nih. Betul? Kalau sudah tembus seperti ini, maka swing high yang paling tertinggi ini sah menjadi apa? Higher high. Nah, berarti itu sah menjadi higher high. Ya, berarti itu sah menjadi higher high. Nah, kita hapus. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, berarti ini sah menjadi higher high. Loh, kenapa bukan swing high ini? Kan sama juga ini. Kan berarti lebih ingat acuannya tetap swing high yang paling tertinggi dari sebelumnya ya. Paham ya? Swing high yang paling tertinggi dia itu kita lihat apakah pecah daripada swing low sebelah kirinya atau tidak. Dalam kasus ini kan sudah pecah nih. Ya. Ini kan awal mulanya kan di puncak dari sini kan. Paham ya? Jadi ini swing high ini memang swing high juga nih. Ini kita tidak bisa bilang ini jadikan sebagai higher high. Kenapa? Yang paling tertinggi karena ini tetap acuannya harus swing high yang paling tertinggi itu jadikan induknya. Paham ya? Nah, pertama kan ini tuh. Tidak break swing low tuh. Berarti tetap ini swing, makin tinggi lagi. Nah, sekarang ini jadi higher high. Berarti konsep yang ini impulsifnya itu sudah selesai. Gitu ya. Berarti ini impulsifnya yang ini berarti sudah selesai. Dan ini waktunya kok korektif ya. Nah, ketika higher high-nya ini di break, berarti ketika higher high-nya itu di break, kan di break tuh ya, di break itu ditembus tuh higher high-nya nih. Berarti di sini sah menjadi apa? Higher low. Paham? Nah, ini jadi higher low. Berarti konsepnya impulsif, korektif, sekarang impulsif kembali. Kan swing high-nya di sini kan ya, yang nge-break. Nah, sekarang kita lihat nih swing high ini. Swing high ini kita lihat. Ini kan bukan swing high, bukan.
Swing high ini kita lihat nih, swing high ini. Kenapa kok ya? Ya ini karena awal mulanya, karena udah bentuk higher low nih. Impulsif yang baru itu dimulai. Setiap kali higher high-nya itu di break, untuk yang bullish ya, maka higher low itu terjadi. Ketika misalkan higher high-nya belum di break, yaitu harga misalkan masih di sini, berarti apa? Berarti higher low masih belum terjadi. Ini masih dalam fase koreksi, bisa jadi dia turun lagi, turun lagi. Itu ya. Ini berarti impulsif dimulai yang baru, ya. Ketika bentuk higher low sehingga terbentuk higher low yang baru. Nah, di sini ada swing high nih, paling tinggi nih. Kan sekarang konsepnya sama kayak yang di baru nih, yang di awal nih. Swing high ini. Swing low-nya mana sebelah kirinya? Kan tadi udah kita bikinin tuh. Kan di sini ya. Swing low sebelumnya kan di sini. Ya. Nah, swing low-nya sebelumnya di sini. Swing high ini tidak memecahkan seperti ini kan? Tidak break seperti itu. Artinya di sini masih swing high, belum jadi higher high. Terus kita lihat nih di sini nih, yang paling tertinggi mana ya sekarang ya? Seret, 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 seret. Nah, kita perhatikan di sini. Swing high ini sama ini lebih tinggi mana? Nah, kan lebih tinggi ini kan ya? Oh, lebih tinggi ini apa? Oh, enggak lebih tinggi ini ya? Lebih tinggi ini. Berarti tetap swing high ini pada acuan. Ternyata di sini ada muncul yang paling tertinggi nih, betul? Sekarang ini muncul yang paling tertinggi. Nah, ini swing high ini sekarang kita jadikan sebagai apakah ini itu swing high yang di sini udah break swing low sebelumnya atau tidak? Nah, kita perhatikan nih. Dia turun, 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 turun. Swing low sebelumnya mana waktu swing high-nya? Kan ini kan? Nah, ini kan swing low-nya. Di break gak nih? Ke bawah. Di break. Berarti ini tuh jadi apa? Higher, higher high. Itu ya. Berarti kalau ini jadi higher high, maka impulsif sudah selesai. Berarti impulsifnya sudah selesai, otomatis jadi coding higher high. Nah, higher high ini ternyata di break tuh. Ya. Nah, shred. Ditembus tuh. Sama mana? Ini kan. Konsepnya berarti ini jadi apa? Higher low. Berarti di sini impulsif, korektif. Paham ya? Ini korektif. Nah, sekarang impulsif yang baru dimulai karena udah bentuk higher low-nya. Nah, jadi untuk higher low ini jangan sampai di break tuh supaya impulsif tidak dibalas dengan impulsif, ya. Ya, kita lihat dulu di sini. Terus di sini mana swing high-nya? Nah, kan ini kan ya. Swing low sebelumnya mana nih? Kan nggak ada di sini tuh, nggak ada swing low. Ini bukan swing low nih, ini masih berada di dalam. Ya, ini masih swing high. Berarti di sini walaupun dia turun, ini bukan koreksi. Paham ya? Ini bukan koreksi itu. Ingat konsepnya koreksi gimana? Koreksi itu terjadi ketika impulsifnya udah selesai sehingga terjadi coding higher higher high. Sedangkan ini swing high di sini kan belum break swing low sebelumnya nih. Mana swing low sebelumnya? Kan nggak ada. Ini masih satu gerakan semua. Berarti di sini impulsifnya masih berjalan. Loh, terus ini apa ini? Ya ini berarti itu apa? Bukan koreksi, bagian daripada impulsifnya. Nah, nanti di materi multiple time frame, nanti saya akan ajarkan bagaimana cara kita untuk bisa ngedetek apakah di sini itu kita bisa entry atau tidak, ya, ketika impulsif sedang berjalan. Nah, kita belum masuk ke situ dulu. Nah, berarti apa konsepnya sekarang nih? Kita udah tahu nih. Impulsif, korektif, impulsif, korektif. Nah, sekarang kita lihat di sini. Swing high ini kan belum jadi higher high ya. Berarti di sini belum, kita nggak bisa ini tulis seperti ini. Gambar seperti ini higher low, ini korektif, ini impulsif. Tidak, nggak bisa. Paham? Karena di sini tuh impulsif masih berjalan. Maka kita lihat nih swing high yang tertinggi sebelumnya, swing high tertinggi selanjutnya mana? Kan ini kan ya. Berarti kita transfer ke sini. Nah, terus swing high ini udah beri swing low sebelumnya nggak? Oh tidak. Terus muncul lagi yang paling tertinggi swing high-nya. Nah, terus di sini swing high ini sudah break swing low sebelah kirinya enggak? Tidak. Maka kita transfer lagi ke swing high selanjutnya karena paling tertinggi. Nah, kemudian di sini swing high ini apakah sudah valid jadi higher high? Nah, ingat konsepnya. Impulsif itu selesai ketika swing high yang paling tertinggi nge-break swing low sebelumnya kan di sini kan sudah di-break tuh. Betul? Ini sudah dipecahkan nih. Nah, berarti ini sah jadi apa? Higher high. Otomatis, yang kalau sah jadi higher high, impulsifnya itu sudah selesai. Terus ini apa ini? Ini apa nih? Terus ini apa? Ini bukan higher high, ini bukan higher high, ini bukan higher high. Kenapa kok bukan higher high? Ya karena swing high ini tidak mengucapkan swing high sebelumnya. Karena swing high ini tidak mengucapkan swing low sebelumnya lah. Terus ini kan ada swing high sudah mengucapkan swing low sebelumnya nih. Bukan, ini itu tidak dijadikan sebagai patokan. Ingat konsepnya. Untuk
kita cari higher high atau impulsif dan selesai. Kita swing high tertinggi yang kita perhatikan. Swing high tertinggi itu yang mana ya? Ini kan tertinggi nih, dari mana ya? Dari sebelumnya, kan nggak ada di sini kan ya. Terus ini swing ini tertinggi dari mana nih ya? Dari sebelumnya, daripada yang ini, paham? Jadi ini tuh bukan, paham ya? Terus swing high ini paling tertinggi dari mana ya? Dari sini. Nah, swing high ini paling tertinggi dari mana? Dari sini. Nah, ternyata setelah kita teliti, swing high yang inilah yang berhasil menjadi higher high karena sudah ngebreak swing low sebelumnya. Maka ini langsung kita jadi higher high, berarti impulsif sudah selesai. Nah, higher high ini di break gak nih? Nah, di break kan? Berarti higher-nya mana? Di sini. Nah, berarti higher low-nya itu di sini. Kalau kita gambarkan, maka ini impulsif, kemudian ini koreksi, dan sekarang impulsif yang baru itu dimulai. Itu ya. Nah, kita perhatikan di sini nih. Swing high yang ini, apakah udah valid jadi higher high? Berarti kalau udah valid jadi higher high, otomatis impulsif selesai. Nah, kita analisa lagi nih. Swing high yang tinggi ini, apakah break swing low sebelumnya nih? Kan tidak. Berarti apa? Ini masih swing high nih. Berarti impulsif masih berjalan. Nah, kita lihat lagi di sini. Nah, kita lihat yang paling tertinggi kan mana nih? Akan ini kan ya. Nah, kita lihat di sini. Sekarang pindah ke sini. Ini kan paling tertinggi selanjutnya daripada ini. Swing high ini apakah sudah break swing low? Belum. Berarti masih swing high. Belum jadi apa? Higher high. Berarti impulsif ini masih berjalan. Kita lihat lagi terus, makin muncul lagi paling tertinggi nih. Nah, swing high nih. Swing high ini sudah break swing low sebelumnya enggak? Swing low sebelumnya mana? Kan di sini. Nah, terus swing high ini udah break swing low nih. Apakah kita valid ini jadikan sebagai higher high? Tidak. Ini itu tetap acuannya yang ini. Karena ini yang paling tertinggi dari swing high sebelumnya. Nah, ini bukan. Apakah ini koreksi? Bukan. Ini masih sama kayak yang ini. Artinya masih impulsifnya berjalan. Gitu ya. Terus swing high ini paling muncul paling tertinggi nih. Nah, sekarang ini. Swing high ini sudah memecahkan swing low sebelumnya enggak? Mana swing low sebelumnya? Apakah ini? Apakah ini? Apakah ini? Yang terdekat dari ini. Mana? Kan ini kan? Sama dengan kasus yang ini loh. Swing high ini apakah swing low ini? Apakah swing ini? Yang terdekat dari ini loh. Dari harga yang ini sudah nge-break ya. Sama dengan yang ini nih. Swing high ini apakah udah break swing low nih? Nah, ingat sebelah kirinya. Ini sudah break nih. Nggak usah swing low ini, nggak usah swing low ini, nggak usah swing low ini. Yang terdekat ini aja. Berarti valid, impulsif selesai, sehingga break coding higher high. Itu ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini, swing high ini udah break swing low nih. Nah, udah break swing low. Berarti, ini itu udah sah menjadi apa? Higher high. Paham? Kalau udah sah jadi higher high, berarti apa ini? Ini baru ini dibilang koreksi. Gitu ya. Berarti ini koreksi. Nah, higher high ini di break gak nih? Loh, ini di break. Berarti ingat, kalau itu di break, itu berarti harus close body. Kalau cuman ekor, ingat ya. Jadi konsepnya setiap coding ya. Nah, saya tulis setiap coding itu apa? Nah, ini yang saya jelaskan untuk yang uptrend. Untuk yang uptrend itu apa? Higher high, terus higher low. Sama, kalau higher high berarti impulsif, kalau higher low berarti koreksinya. Impulsif lagi, higher low. Nah, untuk yang downtrend berarti apa? Untuk yang downtrend codingnya itu apa? Lower low, kemudian dibarengi dengan lower high. Itu ya, itu untuk codingnya. Nah, artinya setiap di sini itu nanti ketika ada higher high di break, ini kan higher high di break tuh. Tapi ingat, ini ekor, breaknya ekor, tidak close body. Loh, terus cara supaya kita bisa, tadi ada pembahasan kalau di break close body maupun ekor valid. Nah, itu cuman ini aja, swing high, swing low, ceruk menentukan ini, swing high, swing low, swing high, swing low, kayak gitu ya. Itu kalau misalkan dia itu di break close body, maka itu sah jadi swing high dan swing low.
Ketika dia itu malah di break itu cuman ekor, maka itu juga sah jadi higher high dan sah jadi swing high dan sah jadi swing low. Nah, kalau ini untuk memvalidkan ini jadi higher kan harus break swing low sebelumnya ya, supaya valid jadi coding. Pertanyaannya ini, timbul pertanyaan lagi nih. Apakah ini tuh kalau misalkan di close body apa harus break dengan ekor doang? Nah, ini bicara karakter pair nanti itu, ya. Jadi kalau khusus di gold itu bisa ekor sama body, dua-duanya bisa, ya. Kalau misalkan di pair lain, contoh kayak misalkan GBP Jepang Yen, USD Jepang Yen, terus Euro Jepang Yen, itu harus close body, jangan ekor. Itu karakter itu nggak bisa disamakan. Itu harus kita backtest kalau seperti itu, ya. Jadi harus kita backtest dan karakternya beda-beda setiap pair, ya. Oke, paham ya? Nah, kalau coding contoh seperti ini, higher high ini. Ketika higher high ini malah di break cuman ekor, tidak close body, berarti di sini belum jadi higher low. Impulsif yang baru belum terjadi ini. Berarti dia apa kalau misalkan cuman ekor? Ya berarti ini masuk ke kategori apa? Korektifnya masih berjalan, ya. Oke, contoh seperti ini juga nih. Higher high di sini, ini turun koreksi, ini di break tapi tidak close body. Berarti apa ini? Ini itu masih belum jadi higher low. Berarti impulsif yang baru masih belum ada. Ini tuh masih fase koreksi. Berarti koreksinya berarti tipikal ya konsolidasi atau sideways. Kemudian di sini kita lihat nih. Thread. Nah, berarti kita transfer ke sini. Yang berhasil jebolin close body itu mana? Kan ini ya. Higher high kan di sini tadi tuh. Ini tuh bukan jadi higher high, bukan. Ini tuh masih fase koreksi ini. Kenapa? Karena tidak close body. Artinya di sini masih koreksi, ini mau ke impulsif. Nah, ini sudah break close body ini di breaknya. Ya, sudah di break close body ini. Nah, jadi kalau misalkan ada yang ekor, kita transfernya ke sini. Siapa yang memecahkan ini? Selama ini itu tidak break lebih bawah lagi ya. Masih koreksi. Nah, ini close body ini. Berarti ini itu udah sah menjadi apa di bawah ini? Jadi higher low. Gitu ya. Sah jadi higher low nih. Nah, kalau sah jadi higher low maka apa? Impulsif yang baru itu dimulai. Seret, tarik ke atas seperti ini. Paham? Nah, sekarang ini swing high. Udah break swing low sebelumnya enggak? Perhatikan di sini. Udah break gak nih? Nah, kan sudah di break tuh. Betul? Berarti di sini apa? Itu jadi higher high. Berarti impulsif sudah selesai. Nah, kemudian turun ke bawah ini kok koreksi. Lah, higher high di sini. Oh, di break nih. Higher high-nya itu di break. Berarti kalau misalkan higher high-nya di break, ini sah menjadi apa? Higher low. Ya. Berarti sekarang ini itu impulsif. Nah, kan kita udah tahu nih, perlu diingat bahwasanya untuk yang bullish ketika higher low-nya di break berarti konsepnya impulsif dibales dengan impulsif. Paham? Nah, berarti ini sekarang dari impulsif ke atas menjadi impulsif ke bawah. Berarti ini cikal bakal terjadinya sebuah tren turun. Paham? Nah, kita tidak bisa menelan mentah seperti ini. Apakah kalau change of character atau impulsif dibalas dengan impulsif, ingat ya, untuk yang bullish ya. Jadi contohnya seperti ini, untuk yang bullish ketika higher low-nya itu di break, ya ini kan di break tuh. Ya, ini higher low-nya di break tuh. Berarti apa? Impulsif dibalas dengan impulsif, ya. Kan tadi kan kita udah pelajari itu bahwasanya untuk jadi higher high berarti kan impulsif harus selesai. Kapan? Nah, swing high ini kan bentuk swing high nih. Swing low-nya kan di sini. Nah, di break kan, sedangkan swing low ini bentuknya higher low udah. Loh, kok bisa tahu bentuk higher low ya? Karena udah nge-break higher high. Paham ya? Berarti di sini ini itu menjadi apa? Impulsif dibales dengan impulsif. Paham? Nah, ini cikal bakal terjadinya apa? Impulsif. Nah, sekarang kan perhatikan nih. Untuk impulsif ke bawah apa? Swing low terendah. Tadi kalau misalkan impulsif ke atas apa? Swing high tertinggi harus validkan jadi higher high. Sedangkan kalau misalkan impulsifnya ke bawah, swing low terendah kan di sini ya. Harus validkan jadi lower low nih.
Caranya bagaimana? Swing low terendah, swing low terendah kan di sini nih. Betul? Harus memecahkan swing high sebelumnya. Nah, swing high sebelumnya mana? Kan di sini di atas, bukan ini ya. Ini masih di dalam kan? Tadi kan udah kita bicara. Swing high di atasnya kan di sini. Nah, swing high atas ini sama kayak kasus ini nih. Kalau misalkan ini malah di break atas, maka impulsif dibalas dengan impulsif, dibalas lagi dengan impulsif. Paham ya? Berarti di sini tuh impulsif masih berjalan kan ya? Seharusnya kan harus beri swing high sebelumnya. Sedangkan swing high sebelumnya dia itu berada di sini nih, coding juga. Kan sama kayak gini. Berarti di sini kalau misalkan impulsif dibalas dengan impulsif, maka ini trennya sedang sideways nanti. Paham ya? Oke, itu untuk yang bullish.